Nah, siang ini saya ke klinik Budi Dharma. Ini ada optik Kalibata. Nah, ini di sini ada apotek Karisma. Ya. Sekarang saya mau masuk. Nah, ini udah sampai. Tuh. Harus bahagia. Aduh, sore ini saya ada di daerah mana? Pasar Minggu ya, Bu? Iya, Jakarta Selatan, Jakarta, Pasar Minggu. Pasar Minggu, Kalibata atau Pasar Minggu? Kalibata, Pasar Minggu. Nah. Waduh, ini saya tadi agak kesasar dikit nih sampai sini nih. Gitu. Aduh, tapi ya akhirnya sampai juga. Jadi lebih tahu nih letak klinik apa nih namanya? Klinik Utama Budi Dharma. Oh, pakai kata-kata utama. Iya, betul. Klinik Utama Budi Dharma. Nah, ini Bapak Ibu yang kemarin saya udah sampaikan di teman-teman, waktu itu apa namanya panen pakcoy di kediaman saya. Mereka bilang gini nih katanya. Gimana caranya? Coba. Nah. Iya, ayo. Nah, dilihat coba. Jangan nyambutnya, jangan dipegang gitu. Iya. Lihat. Ore, aku bisa loh. Noh, coba nih tanganku udah ngangkat kan. Iya. Nih. Sini. Oh gitu. Nih, aduh. Nih ya. Setelah diterapi di Budi Bukan Dharma. skenario itu. Saya ngeliatnya setelah terapi di mana? Terapi di mana, Bu? Iya, terima kasih. Makanya itu nih, teman-teman, Bapak Ibu. Hari ini saya sengaja datang jauh-jauh dari Depok sini mau ngobrol sama ownernya Budi Dharma. Iya, selamat datang. Terima kasih Pak Andreas sudah datang ke klinik kami yang banyak orang bilang hidden gems gitu ya. Iya, tapi ya beginilah kondisi klinik kami. Kami klinik Utama Budi Dharma dengan saya Jessica Christy sebagai owner di sini gitu. Oh, gitu ya. Nah, ini aku baru dengar ini, nggak tahu setelah saya stroke atau apa. Budi Dharma itu kapan sih berdirinya ini? Nah, sebetulnya Budi Dharma berdirinya sendiri itu sebetulnya sudah sejak 2019. Wah, cukup lama ya? Sudah cukup lama, tapi sebetulnya berawal dari KSO dulu nih kami 2016 gitu. KSO itu kerjasama operasional. Kami berada di beberapa rumah sakit gitu. Jadi fisioterapi di rumah sakit kadang itu memang dikerjasamakan dengan pihak luar. Ya kami masuk di dalamnya. Gitu. Jadi apa istilahnya? Waduh, susah banget ya. Apa nih nama istilahnya nih? KSO sih. KSO istilahnya ya. Jadi nggak berdiri di tempat tersendiri gitu, tapi jadi di dalam rumah sakit gitu. Sejak 2016 kita ada di beberapa rumah sakit, tapi di 2019 kita memutuskan untuk ada klinik eksklusif sendiri. Klinik gitu. Sendiri. Betul. Itu tadi apa namanya? Ada kata-kata utama ya. Mungkin itu kali ya. Karena kebetulan tapi di 2023 kita baru berganti nama menjadi Klinik Utama Budi Dharma. Oh, gitu. 2023 Betul, karena klinik kami dulu Pratama, sekarang naik Utama. Nah, ada bedanya Pratama itu. Pratama bedanya penanggung jawabnya adalah dokter umum, tapi sekarang Utama karena kami ada layanan spesialis, Pak. Spesialis. Gitu, jadi bisa konsultasi ke dokter-dokter spesialis. Nah, layanan kami spesialistik. Oleh karena itu kliniknya harus berganti izin menjadi klinik utama. Oh, gitu. kata-kata. Jadi ada kata-kata utama tuh bukan hanya kata-kata utama tapi ada. Iya, betul. Memang harus. Baik. Jadi 2023 baru tempat ini. Namanya. Oh, namanya. Tapi kalau tempatnya ini udah dari 2019. Jadi sudah ada. Memang betul. Namanya juga dulu klinik Budi Dharma sama namanya juga. Sebelumnya yang Pratama bukan itu sih. Bukan itu. Lain lagi. Betul. Bu Jessica, dulu kok bisa terpikir sih
Ibu ini dokter atau apa ini? Nah, kebetulan yang dokter itu suami saya. Wah, loh, saya pikir dokter tadi. Betul, tapi mau nggak mau karena suaminya dokter, jadi ibu dokter. Iya, pasti ibu dokter. Cuma suami saya termasuk yang suka belajar, jadi kalau belajar saya harus ikut gitu, harus ikut nyemplung, harus ikut mengetahui juga karena biar jadi teman diskusi, Pak. Gitu. Baik. Jadi, nah karena suami saya neurologis. Dokter saraf, saraf, iya, dokter spesialis saraf, tapi sekarang sebutannya sudah berbeda, dokter spesialis neurologi. Oh, neurologi. Gitu, betul. Nah, karena dari situ kan banyak nih pasien-pasien stroke ya, setelah stroke pulang dari rumah sakit kadang kan ada PR-nya. Nah, itu dia betul. Gitu kan? Apalagi yang harus dikerjakan, apalagi yang dilatih. Betul, karena yang kami ketahui di lapangan bukan hanya data ya Pak, memang stroke itu paling tertinggi tingkat kecacatannya. Tingkat kecacatan, bahkan karena stroke tingkat kematian juga tinggi. Iya, ya. Betul. Kalau kematian kan bisa jantung, bisa stroke. Tapi kalau jantung, mohon maaf, habis ada tingkat kematian ya sudah langsung pindah dunia. Tapi kalau stroke habis dari rumah sakit serangan masih ada PR besarnya. Betul. Dan efeknya itu domino, Pak. Gitu. Tidak bisa kalau kita kayak nyeri atau gangguan neurologis lainnya seperti HNP dan lain sebagainya kan treatment paling nggak bisa kita rencanakan ya istilahnya 2 minggu 1 bulan selesai gitu. Kalau misalnya ada lanjutannya itu tidak menahun gitu. Bisa betul-betul pulih ya. Tapi kalau stroke ini beda ya. Beda. Oleh karena itu klinik kami punya moto sahabat keluarga, gitu. Sahabat keluarga. Betul. Ya, betul sih orang stroke itu butuh keluarga, jadi sahabat juga. Jadi namanya sahabat keluarga. Keren banget. Karena kami pasien-pasien di sini bukan hanya kenal sama pasiennya, kenal sama istri atau suami pasiennya, sama anaknya, bahkan sama tetangganya. Wah, gitu. keren banget. Betul, karena kami menyadari betul buat pasien, terutama pasien pasca stroke, memiliki perjalanan yang panjang untuk pulih. Perlu ada sahabat yang mendampingi kan. Nah, memang betul sih kalau orang stroke harus ada sahabat yang mendampingi, berlatih. Kan harus pertama waktu belajar jalan juga harus betul-betul ada yang jaga. Betul. Dan bisa sendiri. Kenapa kita bukan sebut teman tapi sahabat? Karena sahabat biasanya yang seperti kita tahu menaruh kasih setiap waktu. Menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dan dalam kondisi apapun. Betul, bedanya sahabat dan teman kan begitu. Betul. Jadi banyak teman, tapi kalau seseorang sudah kena menjadi serangan stroke, kadang banyak teman yang lupa, bahkan ditelepon udah nggak mau angkat. Tapi kalau sahabat dalam kondisi apapun, memang kalau namanya sahabat itu dalam kondisi senang, kondisi susah, duka, dia akan datang menunjukkan rasa empati. Iya, betul. Dan yang berikutnya, sahabat itu juga nggak hitungan kan Pak? Istilahnya kita memberikan dulu full of heart pelayanan. Kata-kata nggak hitungan keren banget tuh. Iya, kadang kan kalau temen masih nih kita ini ada apa segala macam ya. Ada bisnisnya atau apa? Pengen liftnya lah, pengen begitu. Betul. Memang itu pasti ada, tapi pasti kalau yang namanya sahabat kita tuh nggak hitungan. Istilahnya itu, dan kita memberikan dengan tulus apa yang kita miliki dan kesembuhan yang memang proses yang harus berjalan itu kami tekankan kepada SDM di sini semuanya kita harus kasih 100% hati kita yang terbaik, ketulusan. Jadi kalau di sini boleh bilang semua pasien yang ada di sini itu menyapa mereka SDM nakes di sini, baik nakes maupun non nakes itu udah kayak siapa anaknya sendiri lah, udah kayak keluarga sendiri gitu. Wah, jadi keren banget, keren banget. Jadi memang harus kekeluargaan ya. Betul. Jadi si stroker ini juga merasa lebih nyaman. Betul. Karena memang orang stroke itu kan awalnya memang
mentalnya down betul-betul down ya. Dan dia perlu orang yang dia bisa percaya, dia perlu orang yang betul bisa membantu dengan tulus. Iya, betul banget sih Pak. Karena pasti selain itu kadang side effect dari stroke ini kan juga emosionalnya yang sedikit terganggu, kadang sensitif. Kalau orang muda bilang apa tadi itu sensitif, waduh. Kadang orang bilang banyak baper juga gitu. Baper. Makanya di sini kalau yang namanya kita bisa melayani dengan baik, kita ingin menjadi sahabat yang ya udah nggak usah baperan nih. Kalau belum bisa melihat teman-teman yang lain udah bisa, jangan kecil hati. Nah, justru sebagai motivasi, teman-teman yang lain aja bisa, Pak. Betul. Apalagi bukan karena tidak bisa tapi belum mencoba aja sih. Wah, keren banget. Nah itu tadi keren banget tuh, sahabat keluarga. Betul. Jadi apanya tadi itu melayani dari hati, melayani dengan hati ya, bukan hanya memikirkan bisnisnya tapi mengirimkan pelayanan dulu. Betul. Jadi kami sangat senang kalau melihat pasien kami Pak dari kursi roda bisa duduk, bisa berdiri, bisa berjalan, bahkan naik motor sendiri atau naik mobil sendiri. Itu kami sangat bersyukur banget lah, istilahnya treatment yang selama ini kami berikan itu berhasil ada gitu. Hasilnya, ada kebanggaan, dan kebanggaan itu pasti nggak ada nilainya ya pasti. Betul. Meskipun itu bukan hanya istilahnya, kalau kita bilang keberhasilan itu bukan hanya dari kami, tapi memang dari si pasien itu sendiri. Ada kemauan. Nah itu karena ada kemauan, karena dia juga saya rasa pasti karena ada nyaman ya. Iya, betul. Nyaman. Wah, aku mau ke Budi Dharma, mungkin nggak ada jadwalnya sampai Budi Dharma penelitian, karena dia merasa ada nyaman. Betul. Ada merasa ketemu keluarganya sendiri di klinik ini. Betul, dan saya senang banget juga banyak komunitas-komunitas seperti Bapak ini kan. Iya, kebetulan saya kan ada di komunitas rehabilitasi stroke holistik Nusantara, saya di Kresna. Nah, jadi ada wadahnya juga, teman-teman pasca stroke ini ada komunitasnya gitu Pak. Bisa saling berbagi cerita, berbagi apa sih latihannya, apa sih yang dirasakan. Jadi kadang kan orang kalau kita tahu stroke ini kan serangan istilahnya bencana otak katanya kan dari profesor kami, Prof Teguh juga. Nah, yang namanya bencana kan Pak, pasti orang terkena bencana bagaimana sih rasanya? Pasti kan kayak paling tidak bahagia sendiri ya. Iya, paling menderita. Paling tidak bahagia, paling menderita. Iya, langsung. Betul. Terasa dulu kita bisa apa-apa melakukan sendiri, sekarang untuk ngambil sesuatu ya udah butuh bantuan. Butuh bantuan. Betul. Nah, dengan adanya teman-teman ini kan saling berbagi ceritanya gitu, sukacitanya, yang senang aja sih lihatnya Pak. Makanya kami memfasilitasi tempat ini juga kita bisa gunakan untuk teman-teman buat acara, teman-teman mau kopi darat istilahnya di sini. Kami welcome. Jadi bisa juga buat tempat teman-teman stroker bisa ngumpul di sini ya. Wah, keren. Komunitas. Komunitas. Nah, aku mau tanya nih. Dulu awalnya kok punya pemikiran itu untuk bisa mendirikan klinik ini, apa sih latar belakangnya, apa yang membuat? Iya betul, sebetulnya yang namanya rehabilitasi restorasi gitu, itu kan pasca kejadian ya Pak ya. Nah pasca ini kan banyak nih Pak, biasanya kan memang kita melihat bukan hanya dari sisi pasien, pasien-pasien yang istilahnya terkena stroke, terkena injury dan lain sebagainya, itu butuh tempat untuk berlatih, butuh tempat untuk treatment, untuk berlatih treatment. Iya, butuh tempat untuk treatment. Nah, kita berpikir kadang kuota di rumah sakit itu kan overload gitu. Betul. Kadang-kadang juga waktunya cuma 15 menit. Ya, jadi kami hadir karena kami dulu awalnya dari KSO gitu di rumah sakit. Kami pikir cukuplah di rumah sakit saja gitu kan, tapi kadang ada beberapa yang memang tidak bisa ditangani di rumah sakit karena kuota dan lain sebagainya. Betul. Apalagi di era BPJS ini juga kan gitu. Jadi luar biasa. Pasti mau dapat kuota antrian dan lain sebagainya juga kan masih butuh proses. Nah, sedangkan kita melihat
banyak sekali teman-teman yang masih belum dapat terlayani gitu. Jadi kami hadir di sini kepikiran ya sudah nggak apa-apa kita buat juga klinik yang eksklusif meskipun istilahnya kami juga belum menerima BPJS, masih umum, tapi kami berharap dengan kami memiliki ini, kami juga bisa bermanfaat sama halnya kami waktu dulu ada di KSO rumah sakit. KSO. Gitu. Jadi karena saking kami lihat banyaknya pasien dan kadang masih antri dan lain sebagainya, gitu. Kami ya udah kalau yang memang tidak tertampung di sana mau ke sini bisa juga boleh. Ke sini. Iya. Nah, ini sekarang pertanyaan yang agak gimana gitu tadi aku tanya nih. Iya. Nah, ini kan teman-teman stroke ini kan nggak semua orang yang mereka memang mampu ya. Betul, ya. betul. Terus kemudian ada teman yang mereka sudah hidup memang sudah sulit, lalu bahkan bukan sulit lah, teman-teman yang dulu ada, tapi ketika kena stroke, iya pasti. Ekonomi down tuh. Iya, banyak biaya yang keluar. Apa hubungannya dengan sahabat keluarga tadi? Iya. Apakah teman-teman itu bisa untuk mencobanya di sini? Iya, jadi kami memang ada program subsidi. Oh, nah, kami juga memberikan termasuk programnya ini ada nih. Iya, keren banget ya. Jadi memang kami bekerja sama juga dengan komunitas. Nah, ada program subsidi. Memang kalau bagi yang betul-betul tidak mampu, ya pasti ada subsidinya. Nah, tapi kalau yang mampu berbayar, tapi cara pembayarannya pun atau metode pembayaran kami juga ada beberapa metode lah yang istilahnya meringankan pasien. Dan mereka ya nyaman lah ya, iya, nyaman, nggak betul. terpikirkan yang harus benar gitu. Betul, karena yang namanya sahabat kita layani dulu itu ya kan. Dia, betul. Biaya ya pikir nanti, tapi istilahnya diselesaikan, cuma kami memberikan kelonggaran gitu. Yang karena pada intinya Pak, yang namanya pasien, terutama pasien stroke, itu kan efek dominonya kan panjang. Betul. Jadi sampai ke perekonomian juga kan pasti terkena gitu. Betul. Nah, itu yang kami betul-betul melihat dari setiap pasien, bahwa kalau misalnya seorang kepala keluarga nih contoh sudah terkena stroke, nah masih ada tanggung jawab istri dan anak-anaknya yang masih harus dihidupi. Nah, ini bagaimana gitu kan. Nah, sedangkan mungkin untuk pengobatan saja di rumah sakit di waktu masa akut aja sudah cukup besar. Meskipun sekarang sudah terbantu ya Pak dengan BPJS dan lain sebagainya. Tapi mungkin kan ada beberapa obat-obatan dan lain sebagainya masih harus mengeluarkan biaya tentunya kan. Betul. Nah, kami ada supaya kami juga tidak mau seseorang yang harusnya punya kesempatan untuk sembuh dengan berlatih, dengan fisioterapi, dengan treatment-treatment yang lain, tapi karena biaya mereka nggak bisa dapat kesempatan itu. Betul, nggak berani. Wah, dipikir orang kan mahal lah fisioterapi. Habisnya kan kita di grup itu sering teman-teman tuh cerita, sudah pernah ke sini belum? Pernah ke sini belum? Itu kan biaya semuanya. Iya, betul. Tapi kan mereka terapi-terapi yang non medis. Iya, betul. Tapi kalau di sini kan betul-betul medis. Medis, karena kami kan memang ada dokter spesialis neurologinya dan fisioterapi kami juga ada. Memang fisioterapi yang berijazah ya, mereka bersertifikat. Justru mereka kan juga dalam satu payung dalam Ikatan Fisioterapi Indonesia juga. Jadi istilahnya ini memang semua yang kami berikan itu sudah ada base evidence-nya. Wah, keren. Iya, paling nggak sih seperti itu. Jadi harapan kami sih jangan karena terhambat oleh biaya, kadang tidak mau berlatih. Masih banyak caranya kok. Hambatannya sebenarnya kadang bukan itu, kemauannya. Semangatnya untuk sembuh itu yang harus jadi modal utama sebetulnya. Nah, itu tadi yang aku dengar tadi salah satu programnya itu apa tadi yang buat teman-teman di contoh kayak di Kresna tadi subsidi itu ya. Betul. Itu gimana caranya? Bisa mungkin teman-teman yang sejabodetabek yang mau merasakan terapi di sini itu Betul, biasanya nanti kontak ke admin kami juga, mungkin nanti bisa dikasih informasi atau ada koordinatornya tersendiri gitu. Ini Budi Dharma baru ada di sini ya Bu?
Iya, Oh, kami sebetulnya waktu lalu kan emang kalau KSO banyak tempat ya. Oh, kok KSO kan di jaringannya ya, ada ada, gitu tapi ya? kalau KSO itu kan kami melayaninya juga BPJS gitu. Nah, tapi kalau yang di sini kan emang private. Nah, memang kami juga membatasi 1 jam itu 1 pasien gitu. 1 jam 1 pasien. Iya, jadi memang by appointment gitu. Jadi kita ingin memaksimalkan deh, Kak. Kalau misalnya yang udah di terapi di rumah sakit dan merasa masih Kurang. mau ada tambahan gitu. Nah, kami juga persilahkan. Sebetulnya program yang kami berikan ini kan memang lebih holistik kalau di klinik kan, Mbak. Gitu. Kalau di rumah sakit kan masih ada beberapa mungkin modalitas dan lain sebagainya yang memang kalau di klinik lebih holistik gitu. Holistiknya dalam artian kita juga memperhatikan sisi lainnya dari segi psikologinya gitu, dari segi nutrisinya gitu, dari segi gangguan tidurnya gitu. Jadi memang banyak yang kita nanti kita screening gitu, Pak. Oh, jadi di sini tuh selain dari fisioterapi dan tubuh yang lemah, tapi juga ada apa istilahnya? Memberi penjelasan atau pengetahuan tentang itu tadi ya. Betul. Jadi karena kan seseorang mungkin belum bisa berprogres, kita tidak bisa lihat karena ini kenapa ya, emang karena sakitnya atau karena apanya. Kadang seseorang juga psikologisnya. Betul. Kadang ada pasien yang mengeluhkan, "Dok, saya kok badannya ini yang sakit, diperiksa yang ini, yang ini, nah semuanya." Jadi kalau udah semua yang sakit, ini mungkin yang sakit bukan itu ya, jadi ada seperti psikosomatis gitu kan. Nah, mungkin bisa jadi apakah dia perlu konsultasi ke psikologi gitu. Nah, selain itu kita juga lihat, oh kok lemas-lemas terus ya, atau tidak bersemangat dan lain sebagainya. Nah, Kadang itu penting tuh tadi tuh semangat itu. Kadang mungkin bisa dari nutrisinya gitu. Nutrisinya, oh enggak kok kita makan banyak dan lain sebagainya. Sebetulnya bukan makan porsi banyak ya, tapi yang masuk ke dalam. Kadang kalau orang stroke juga teman-teman ini banyak yang ngeluh, makanan sekarang saya nggak ada rasanya, ini itu. Bukan berarti nggak boleh ada rasanya, bukan berarti makannya harus nggak enak. Nah, tapi nutrisinya itu seperti apa, seimbang atau enggak? Karena otak kedua manusia kan ada pada di sini ya, Pak, gitu loh. Ada pada apa yang kita masukkan ke dalam perut, yang diproses oleh usus. Nah, oleh karena itu nutrisi itu juga kita perhatikan. Oh, jadi gitu. Bukan hanya sekedar di klinik Budi Dharma, hanya bukan sekedar fisioterapinya, tetapi sampai psikologisnya tadi. Kemudian nutrisi yang harus harus dikonsumsi gitu ya. Iya, dan selain itu yang terpenting adalah bagaimana pola tidurnya gitu. Kenapa? Karena pada saat tidur ini kan istilahnya kalau kita tidur otak itu lagi membuang sampah-sampah kita, racun-racun lah ya, detox. Nah, tapi kalau kualitas tidur kita tidak baik, istilahnya pembersihan dalam otak selama tidur itu kan kurang sempurna. Apalagi kalau suplai oksigen kurang baik ke otak, itu kan salah satu modal utama oksigen itu. Karena yang seperti yang kita tahu terjadinya stroke salah satunya karena memang tidak ada oksigen di otak gitu. Betul. Bu, aku mau tanya nih satu pertanyaan dari tadi kita kan udah Ibu jelaskan nih cerita dari A, B dan C terus. Tapi kan kita mau tahu nih para stroker dan Bapak Ibu sebagai caregiver ini gimana untuk bisa menuju ke sini? Gimana caranya? Apakah harus pakai janji? Teleponnya berapa? Harus kemana? Gimana? Betul. Jadi kalau kami memang untuk terapi datang langsung itu biasanya by appointment. By appointment. Buat ada nomor telepon dulu, ada nomor. Wah, nanti ditulis ya? Iya, betul, di bawah ditulis di bawah ini nih. Nanti kalau yang mau kesini boleh nanti telepon dulu, bikin janji. Karena kami kan yaitu tadi karena kita ingin pelayanan yang maksimal, kami 1 jam itu 1 pasien gitu. Jadi kami nanti bisa jadwalkan terlebih dahulu. Nah, tapi kalau mau lihat-lihat tempatnya dulu juga boleh, main-main dulu. Silakan main aja ke Jalan Raya Pasar Minggu nomor 8. Gitu. Meskipun di Pasar Minggu, tapi ini daerah Kalibata sebetulnya. Kalau nggak salah ini seberangan sama dinding
Taman Makam Pahlawan ya? Iya, betul. Wah, tadi saya kesasar Bang, itu agak seminggu, waduh. Iya. Harus jalan 500 meter. Jadi Taman Makam Pahlawan itu biasanya kalau dari arah yang Kalibata itu kita kan belok ke kiri ya. Oke. Jadi mau ke arah ke Pasar Polpo, Minggu. ya Pasar Minggu. Terus nanti ada tembok terakhir. Itu Iya. ada masuk belok kanan. Iya. Perempatan itu jalan ada jalan kampung yang melipir tembok, itu harusnya lurus Bu. Tapi saya tadi ke kanan sampai 500 meter dekat masjid saya jalan kaki. Waduh. Ya ampun. Jadi sebenarnya apa namanya di depan jalan raya kan gitu. Jadi sudah ada sign-nya gitu. Ada ada lebih deket apa Bu kira-kira yang Toyota Pasar Minggu atau Bank Mandiri. Toyota Pasar Minggu, Bank Mandiri, dan ada Iya, Apotika Risma Utama. Oh itu, Iya. jadi di Kita situ ya? satu area. Area ya, jadi nanti baru ke dalam Iya, betul. ada Betul. Budi Dharma. Nanti kita kasih deh di itu gambar mappingnya, Iya. boleh ya? Mappingnya Boleh, posisinya boleh. di Siap, mana, siap, terus siap. nanti harus kontak siapa, Betul. jam kerjanya Jam kerjanya kita buka dari jam 9 jam 9, pagi sampai jam 9 malam. 9 malam. Oke. Iya, betul. Satu lagi terakhir. Tanyaan nih, aduh biar jelas nih, biar jelas. Siap. Kan tadi ada KSO ya teman-teman ya. Kalau KSO itu nanti kan di rumah sakit tuh. Iya, betul. Apakah Budi Dharma sekarang sudah ada program home care atau apa ya? Oh, home Kalau care. yang datang ke rumah? Oh, ada home care. Oh ada. Iya, kami Wah, juga boleh melayani ke rumah dijelaskan dong, Bu. juga. Jadi Iya. memang untuk pasien-pasien yang mungkin mobilitasnya kurang gitu, masih belum bisa mobilitas, kesulitan, kami bisa home care juga. Tapi sebetulnya kalau bukan home care pun kami melayani untuk ambulans juga. Jadi kita bekerja sama dengan Cahaya Foundation. Oh, dengan Cahaya Foundation. Ya, itu ambulans Oke. gitu. Oh, Layanan ambulan ya itu ya. Betul. Jadi kalau memang pasien yang mau diantar jemput, nah itu bisa koordinasi juga gitu. Koordinasi dengan ambulans, betul. Cahaya Foundation itu Iya, ya. betul. Oke. Tapi kalau misalnya berkendak untuk ya udah kita tetap mau ke klinik atau enggak di rumah aja deh gitu, karena mungkin yang antar nggak ada dan lain sebagainya, kami ada program home care juga. Oke, jadi datang ya perawatnya datang ya. Betul, perawat dan fisioterapisnya. Wah, Gitu. keren. Terima kasih loh Bu Jessica. Ya, Sore ini kita sama-sama. bisa ngobrol Ya. tentang klinik Budi Dharma. Ya, jadi Bapak Ibu, teman-teman, subscriber dan viewer, kiranya obrolan kami ini juga menjadi berkat. Jadi Iya, semoga bermanfaat. bermanfaat juga buat semuanya, teman-teman stroker semuanya, terutama yang di Jabodetabek. Atau mungkin yang luar daerah mau kesini juga nggak apa-apa ya Bu ya. Siap. Mau mencoba gitu. Iya, kami beberapa ada pasien dari daerah, dari Kalimantan, Ternate juga ada. Begitu. Gitu. Nah biasanya memang kalau memang tidak ada penginapan dan lain sebagainya, memang kami juga ada teman-teman yang bisa mencarikan gitu. Oh, baik. Biasanya 1 bulan full nih untuk Ada itu. treatment ada. Jadi paling keren loh nggak itu. 1 bulan full kita kejar target gitu. Kalau pasiennya ngejarnya apa dulu nih? Pokoknya kembali pengen kantor, pengen kerja. Nah itu memang rutin 1 minggu 3 kali kita programkan. Oke, baik. Duh, luar biasa. Ini kalau ngobrol panjang lebar panjang banget ya. Tapi nanti kita ngobrol lagi selanjutnya. Boleh. Nanti saya akan boleh ya minta izin ya. Saya ngobrol sama teman-teman fisio. Oh boleh. Sama perawat. Silahkan. Cuman juga mau mencoba alat yang katanya. Oh iya betul sekali. Ya, jadi kebetulan kami punya layanan fisioterapi high tech yang memang baru ada di Indonesia untuk VR medis, namanya Vinera. Gitu. Jadi memang Vinera VR medis kita pakai VR untuk terapi pasien pasca stroke. Saat ini konten yang dikembangkan untuk pasien pasca stroke. Karena kita mengetahui bahwa kalau pasien pasca stroke itu karena terapinya panjang, kadang kan ada demotivasi ya Pak ya. Iya, ada bosan. Begini aja. Iya gitu. Jadi memang kita harus tumbuhkan motivasi tersebut dengan gamification. Oh, jadi game ya. Betul, tapi itu kan adalah salah satu stimulasi gitu, stimulasi untuk bergerak gitu. Yang kita lihat, kita gerakan dengan metode hand tracking gitu. Bedanya Vinera dengan yang lain,
metode hand tracking memang kita baru ada di Indonesia. Oh gitu. iya. Karena selama ini kan pakai alatnya tuh yang harus dipegang. Nah, betul. Sedangkan pasien stroke sendiri kan untuk menggenggam aja susah. Nah, jadi hand tracking ini ya merasakan langsung tangan ini mirroring dari tangan kita. Aduh, keren loh Bu. Saya nanti minta izin kita mau ngobrol. Siap. Setelah ini saya akan banyak ngobrol sama teman-teman perawat, sama fisioterapi ya. Siap. Oke, terima kasih loh banyak. Ibu Jessica. Iya, mari. Teman-teman, subscriber dan viewer, kiranya pembicaraan kami ini juga bermanfaat dan memberkati semuanya. Oke, salam stroke berbahagia, terberkati. Oke. Bye.